Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pagi, siang, malam hari ini kita semuanya sehat selalu, bisa mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Baik, para petani cerdas Indonesia, bersama saya Mas Dani Hamdani, salah satu mitra PT Berniaga Gemilang Nusantara. Baik, pada kali ini saya akan memberikan review salah satu produk yang dikeluarkan dari PT Berniaga Gemilang Nusantara. Apa diantaranya? Yaitu adalah salah satu produk varian berupa untuk pertanian. Ini perlu diketahui para petani cerdas Indonesia. Ini adalah pupuk organik yang tentunya kita akan tahu bagaimana betapa pentingnya menggunakan pupuk organik, karena produksi kita, padi kita ataupun tanaman kita akan bisa menghasilkan potensi yang organik atau yang bisa membuat kesehatan lebih kuat. Nah, itu adalah salah satu manfaat menggunakan pupuk organik. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan satu produk yang dimana produk ini dikeluarkan dari PT Berniaga Gemilang Nusantara, yaitu dengan Pods Mustika Tani. Bagaimana cara pengaplikasian untuk para petani cerdas Indonesia terkait dengan pupuk organik Mustika Tani? Buat Anda semuanya, Bapak petani cerdas, maka kita ketahui sedikit saya akan menguraikan bagaimana SOP dan cara pelaksanaan pengaplikasian menggunakan pupuk Mustika Tani. Yang pertama, Anda harus ketahui di sini saya ada salah satu uraian kalimat, yaitu pengaplikasian pupuk Mustika Tani. Kategori luas lahan 1 hektar. Jadi kalau Anda di sini memiliki 1 hektar, ini dosis yang harus kita laksanakan, yang harus kita aplikasikan menggunakan pupuk Mustika Tani. Yang pertama, dalam menanam padi, menanam sebuah tanaman, kita harus mengolah dulu yang namanya sebuah lahan. Bila mana kita menanam padi, ya, ini mohon maaf saya akan review terkait tanaman padi. Sedangkan Mustika Tani ini untuk semua tanaman itu sangat dibutuhkan. Nah, sekarang saya akan review terkait tanaman padi. Tanaman padi untuk 1 hektar, para petani cerdas Indonesia, pengelolaan tanah itu adalah merupakan salah satu dasar fondasi yang harus kita kuatkan dengan menggunakan pupuk Mustika Tani. Yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan dalam pengelolaan tanah ini adalah membutuhkan 2 botol atau 2 box Mustika Tani tersebut, karena dalam perusahaan PT Berniaga Gemilang Nusantara ini itu mengeluarkan pupuk Mustika Tani ada 2 macam, pupuk Mustika Tani yang serbuk, pupuk Mustika Tani yang cair. Nah, untuk pengolahan tanah itu yang kita gunakan adalah yang serbuk, itu yang lebih bagus. Sebelum penanduran penanaman, kenapa harus diberikan 2 botol? Karena biar maksimal 1 tempat tersebut. Artinya lahan yang kita akan tandurkan padi tersebut akan bisa memiliki kualitas penjagaan sirkulasi unsur hara dan juga tanah-tanah yang menyerap ke dalam tanah. Sehingganya di situ, karena di dalam Mustika Tani ini adalah bakteri-bakteri, mikroba-mikroba yang hidup yang begitu banyak isi daripada mikroba-mikrobanya. Ya, itu adalah satu pertama pengelolaan tanah membutuhkan 2 botol. Bagaimana yang serbuk? Cara untuk mengaplikasikan menjadi 2 botol 2 liter. Caranya yang serbuk nanti kita cairkan dulu. Yang pertama yang Anda lakukan adalah kita cari botol aqua atau botol yang ukuran 1 liter, 2 buah, ya. Kemudian kita ambil 2 botol atau 2 box Mustika Tani serbuk. Kita buka Mustika Tani serbuk masing-masing 1. Aqua atau botol yang 1 liter itu diisi air dengan berupa air mineral, air yang bersih.
Awas, air yang bersih itu lebih bagus karena yang memiliki pH tinggi ya. Kemudian kita masukkan masing-masing botolnya, satu botol kita masing-masing kita masukkan serbuk mustika tani tersebut. Kemudian kita tutup rapat, kemudian kita kocok, biarkan selama 3 jam atau sehari pun bisa, atau bahkan seminggu juga bisa. Kemudian nanti sebelum dibiarkan itu kita gunakan, campurkan berupa gula, baik gula aren, gula putih, atau bahkan kalau punya tetes tebu, nah atau molase. Nah nanti gula tersebut kita kasih 3 sendok makan, masukkan ke dalam itu. Apa manfaatnya? Manfaatnya gula-gula tersebut, tebu itu adalah untuk berisi makanan-makanan mikroba yang ada di dalam tubuh mustika tani. Jadi itulah mereka makan biar hidup makan. Jadi dibiarkan, itu lebih bagus. Itu tujuannya. Kemudian setelah itu kita diamkan selama 3 hari, 2 hari, atau bahkan lebih ya. Nanti kita baru semprotkan ke dalam sebuah lahan yang sudah siap untuk dibajak. Kita masukkan, disemprotkan sebelum bajak lebih afdol, lebih bagus. Kalaupun setelah dibajak selesai pembajakannya baru kita semprot juga bisa ya. Nah lebih efektifnya ya sebelumnya, biar nanti cepat dia mereka bakterinya bekerja kalau di traktor atau dibajak gitu, ataupun sesudahnya. Oke, dalam bentuk pengelolaan tanah mungkin sudah kita pahami. Kemudian boleh kita menggunakan mustika tani lagi yang kedua, yaitu di dalam kedua ini disebut dengan perawatan. Ketika sudah mulai hampir untuk menanam padi, setelah 2 hari kita semprot tadi dibiarkan, kemudian kita ngambil bibit padi, kemudian kita tandurkan ke tempat lokasi seluas 1 hektar tersebut. Nanti selama usia 15 hari di sini, perawatan tanaman padi lahan 1 hektar, terdapat 4 fase pengaplikasian membutuhkan 2 box mustika tani cair. Ya, ingat mustika tani cair. Kalau perawatan mustika tani cair. Nah, dalam perawatan ini ada 4 fase. Yang pertama di usia 15 hari. Setelah tanam dihitung usia 15 hari, maka kita harus menyemprotkan dengan menggunakan mustika tani cair. Dalam 1 hektar ini membutuhkan 5 botol mustika tani cair ya. Nah, setelah mustika tani cair, kita dalam 1 hektar ini membutuhkan habis berapa tangki. Kalau 8 dari 5 box ini kita tinggal bagi 8 tangki. Kalau 5 tangki maka kita 5 botol ini berarti 1 botol. Itu seperti itu, tergantung Anda menggunakan 1 hektar ini kecepatan kita menyemprot ya, ataupun suppliernya kecil ataukah besar gitu kan, karena tangkinya para petani juga berbeda-beda ya. Ada yang elastis, efisien, ada juga yang mungkin pakai pompa ya begini. Nah itu macam-macam. Jadi yang penting 5 botol mustika tani cair, kita tinggal bagi berapa kapasitas membutuhkan yang kita semprotkan, tangki isi air berapa tangki seluas 1 hektar itu ya. Kemudian di usia 30 hari kita semprot lagi dengan mustika tani sebanyak 5 botol lagi. Kita ambil 5 botol, kemudian kita semprotkan ya. Di sini sebelum kita usia 30 hari, di situ ada di usia 16-17 hari itu boleh Anda jangan menghentikan pupuk kimia yang biasanya para petani menggunakan urea, pupuk putih, KCl atau pupuk merah, itu boleh, tetapi hanya cukup 50% saja. Artinya Bapak Ibu petani cerdas Indonesia, ketika kimia itu kita 1 hektar itu kita masukkan sebanyak 5 karung atau 5 sak atau putih 5 sak,
merah 5 sak, kita gabungkan jadi satu, ya, jadi 5 sak besar. Nah, ini kita cukup menggunakan pupuk kimia itu cukup 2,5 kandi, ya, ataupun karung saja, ya. Itu jadi 50%-nya pupuk yang biasanya kita pakai secara standar umumnya. Nah, itu setelah pemupukan mustika tani di 15 hari, 17 hari baru kita pupuk menggunakan pupuk urea, gitu ya. Jangan dilepas dulu ureanya. Kemudian di usia 30 hari kita pupuk lagi dengan menggunakan mustika tani sebanyak 5 botol, ya. Dan sampai 40 hari dan 60 hari. 60 hari juga menggunakan 5 botol lagi. 45 menggunakan 5 botol lagi. Kenapa 60 hari disemprot dengan mustika tani? Di situ usia 60 hari itu ketika saat padi itu sudah mulai gunting. Nah, di situ tujuannya agar bisa produksi padi tersebut itu bisa berbobot lebih tinggi, ya, ketika di saat proses panen. Nah, bapak-bapak petani Indonesia cerdas di sini menjadikan salah satu kesimpulan ataupun dalam 1 hektar membutuhkan 5 botol mustika tani cair, dan di sini kesimpulannya 5 botol mustika cair setara 1 hektar, 1 untuk 1 liter air. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu petani cerdas Indonesia adalah pengaplikasian 1 hektar tanaman padi menghabiskan 2 box mustika tani serbuk, kemudian 2 box mustika tani cair. Oke, itu saja. Semoga ini adalah bermanfaat untuk para petani Indonesia yang cerdas, subur, makmur, bisa menghasilkan panen melimpah ruah, menjadi petani cerdas bersama pupuk organik. Salam sukses bersama saya Mas Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.